Ingat kata-kata yang Tuhan berikan kepada Demo Sakarian, foundernya FGB MFI. Infinite variety, variasi yang tak terbatas. Tuhan itu tidak ingin centralized organisasi, tapi Tuhan ingin kita tetap kecil, lokal, dan peka terhadap Tuhan. Tuhan tidak ingin keseragaman. Oleh karena ini saya mohon maaf kalau laporan saya sangat berbeda dengan regional-regional yang lain. Laporan yang lengkap akan saya kirim ke Pak Guntur. Pertama, saya melayani sebagai RP. Saya memakai SWOT analisa. S, di mana itu adalah strength, di mana kita bisa lihat kekuatan dan kelebihan. Salah satu adalah diversity, itu perbedaan. Kita berbeda background, berbeda umur, berbeda etnik, berbeda profession. Tapi kita, kesamaannya adalah kita semua cinta Tuhan Yesus. Nah, O-nya itu adalah kesempatan, opportunity. Dan kita melihat bahwa adalah kesempatan yang jarang sekali. Ini kita adalah dalam masa Zoom di mana kita bisa belajar dan menarik semua kekayaan dan pengalaman yang ada di National Board dan chapter-chapter yang sangat luar biasa di Indonesia. W adalah weakness. Ini satu yang kita fokuskan. Kelemahan kita, pertama, leader kita itu motivasinya sangat rendah. Empowerment atau dorongannya juga sangat rendah. Kesibukan dalam pelayanan yang lain, mereka tidak punya reason atau alasan mengapa mau melayani FGB MFA dengan sepenuh hati. Komitmennya juga sangat kurang peduli dan tidak mau berkorban. Jadi tentu fokus kita di tahun 2021 itu hanya untuk invest dan membangun leader kita. Kita tidak muluk-muluk tentang membangun chapter atau menambah member, tidak. Nah, supaya mereka, yang saya mau itu supaya mereka leader kita itu kuat secara vertikal dengan personal commitment-nya ke Tuhan, ke leader, dan ke member dia. Lalu apa yang akan kita lakukan di tahun 2022? Selain kita akan tambah dengan kekuatan secara horizontal, strong fellowship di dalam chapter, antara chapter di ANZ dan antara chapter dengan chapter-chapter di Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi tujuannya itu untuk menjadikan FGB MFA itu family besar, keluarga besar. Kita punya strategi, strong fellowship, build FGB MFA family, menyesuaikan visi pribadi dengan visi organisasi, dan mengubah passion menjadi misi. Nah, FGB MFI ANZ adalah hasil dari teamwork. Tim yang sangat luar biasa sekarang. Karena itu saya ingin sekali teman-teman bisa menyimak video yang akan saya tampilkan. Ini adalah hasil dari interview saya dengan semua leader-leader saya. Sangat singkat, hanya 10 menit. Karena aslinya itu 8 jam. Jadi mohon bisa disimak, mohon bisa dipelajari, dan mohon bisa berguna. Be strong in the Lord. Saya pikir hidup. Terlepas kita bisa menjangkau luas gitu, maksudnya bisa bergabung dengan Indonesia, bisa bergabung dengan ada beberapa dari Malaysia gitu ya, jadi ada beberapa dari negara-negara lain, siapapun bisa join together gitu. Jadi ya inputnya kalau menurut saya baik sekali sih dalam masa lockdown ini. Personally lebih ada responsible ya, apalagi yang sekarang kita ada untuk ngurusin tiap minggu atau tiap 2 minggu ada pertemuan gitu ya. Dulu saya paling males tuh gitu-gitu. Tiap kali kalau disuruh kayak gitu-gitu paling nggak mau, paling nggak pernah mau. Dan untuk dari spiritualnya juga susah ngomong di bilang perubahannya ya, tapi berasa gitu perubahannya. Bagus ya, wadah ini adalah memberi kesempatan kepada kita gitu untuk dilatih Pak ya, ditempa ya kan. Asal satu, saya punya kemauan ya, itu nomor satu. Kalau kita nggak punya kemauan ya pasti susah Pak, mau disuruh apa juga nggak ada yang mau, Saya gitu itu sudah ikut FGB di Sydney ini hampir 10 years. Only this time I see that this is life. Ya, itu juga hasil doa. Makanya waktu vacuum dulu, waktu chapter presidennya pergi waktu itu, kan aku bendahara kan. 4 years I become caretaker of FGB Sydney ini. So many times I want to give up, but somehow God said that no.
Roh Kudus bilang no. Ya, saya bilang ini udah mati, ini cuma tinggal saya sendirian. FGB ini momentumnya lagi naik, Pak Adam. Ya, we have to try our best, everyone must try our best. Bukannya ya banyak kenal orang baru lah ya, terus kita networking juga, lalu sama-sama semua pria-pria yang cinta Tuhan, jadi semangat gitu loh setiap kali kita ada full gospel gitu, jadi looking forward to it gitu tiap tahun. Pandemik ini kita punya face-to-face meeting itu selalu modelnya itu outreach, jadi selalu ada pembicara, jadi kadang ada pendeta datang dari Indo, orang datang itu karena pembicaranya. So it's always like 20-30 people. Jadi yang last month itu yang kita pertama kali do this dinner meeting tanpa ada pendeta, tanpa ada apa-apa, it's just us gitu. And it works so much better. Jadi a lot of people talking to each other, ada connection lah, people laughing and make jokes and whatnot. I did share, model typical lebih renungan lah. It's just 20 minutes of sharing and then people can talk and give an input, discussion and all that. Dan suasananya itu sangat akrab sekali. Saya melihat ada kemajuan lo di Full Gospel dalam bidang testimony. Maksudnya fokus on Christ and growth, not on success. Nah, iya, betul. Itu yang jadi beban saya. Sebetulnya dulu saya pengen keluar karena ceritanya sukses, tapi udah berubah banyak loh. Iya. Saya berubah banyak sekali. Jadi more focus on character, dan material. Soalnya waktu itu nggak tahu Pak Adam kayaknya nggak ikut waktu di PET meeting dulu. Waktu itu pernah yang NZ regular meeting, ada satu orang yang komplain, dia bilang, ini saya takut ikut Full Gospel karena ceritanya semua orang harus sukses gitu, ekonomi. Saya ini ya cuma pekerja biasa, bagaimana saya join itu, ya nggak? Tapi sekarang udah lain. FGB ini momentumnya lagi naik, Pak Adam. Ya, we have to try our best, everyone must try our best. I think for me mungkin Mercy World atau discipleship. Suit me is the number two. Number two, ya, the mercy work ya. Istilahnya memberkati orang lain. Ketika kita bisa satu tim, kita bisa pelayanan, misalkan kalau di Indo tuh panti atau enggak ke penjara. Jadi kita bukan hanya bisa dibilang bukan cuma jago kandang ya, kita hebat di dalam saja, tapi kita di luar kita nggak jadi berkat, itu saya pikir nggak baik. Tapi kalau kita secara tim, kita bisa memberkati orang lain, gitu, itu sangat baik, Pak Adam. Where my gifting is most can be used. Jadi ya lebih ke discipleship lah. Sama yang kedua dari itu I would love to see banyak orang-orang businessman ataupun yang profesional di Brisbane ini yang belum ke gereja, banyak yang cuman ini itu hopefully melalui chapter meeting ini kita bisa attract those yang belum kenal Tuhan itu untuk ikutan ke situ. Jadi so evangelism would be a second thing, but first thing I think is more into discipling. Terus terang, kalau yang udah pasti evangelism enggak, itu saya enggak berbakat sama sekali lah. Mungkin discipleship juga enggak. Mungkin yang lebih dekat ke arah yang inilah, yang do mercy. Iya. Ada satu beban ya. Saya ke arah supporting ke leadership.
president chapter or anyone gitu. Sebetulnya ya saya memang mau lebih suka encourage people, every younger generation ya, empower mereka to take the leadership. Mercy kali ya. Mercy work ya. Ya lebih ke itu sama lebih ke apa ya? Mungkin kalau evangelism menurut aku belum gitu Pak. Sama discipleship ya untuk sekarang ini mendidik itu kayaknya masih belum confident. Nah, saya lebih senang Pak. Saya lebih rindu untuk ya membawa jiwa-jiwa yang baru ini untuk kenal Tuhan. Orang yang belum kenal Tuhan percaya jadi kenal Tuhan, bukan lebih dari itu, bahkan jadi mau sama-sama melayani Tuhan gitu loh Pak. Itu passion saya. Cari jiwa. Jadi kalau misalnya udah nggak ada beban segala macam ya, saya akan buka kafe di ini angan-angan ya di Papua dengan biaya saya sendiri. Tapi saya akan men-training murid-murid saya di Papua untuk bekerja di situ dan untuk mengambil anak-anak jalanan untuk bekerja di situ juga, dan kita akan memenangkan Papua. Saya pura start from our heart. Itu dulu. Hati yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita merasa hutang sama dia yang tidak akan terbalas. Kalau kita punya hati yang demikian, ditempatkan di mana saja, jadi Pak. Tetapi apapun passionnya, kalau dia nggak mau bergerak, dia nggak mau berjalan, you mau apain? Nah, kalau kita obey dari hal yang kecil, kita setia pada perkara yang kecil, perkara yang besar Tuhan akan kasihin. Tapi kalau kita cuekin, bagaimana satu tubuh itu kaki atau tangan atau kuping mau kerjasama, bagaimana? Didengar juga enggak, dilihat juga enggak. Tangannya diam, kemampuannya ada, bukan yang enggak ada kemampuan. Tapi kemampuan itu menurut saya nomor 2. Itu. Passion kita untuk boleh melayani dengan kiblat, center kepada Tuhan Yesus. Yang sudah mati dan bangkit buat kita. Kalau itu kita bisa hayati, saya rasa bertumbuh, Pak. Bukan di kita di yang saya kayak di seluruh dunia. Bukannya full gospel aja, tapi hamba-hamba Tuhan, anak-anak, orang-orang bisa diselamatkan melalui kebenaran firman. Kalau kita nggak disertai kuasa Roh Kudus, lebih banyak useless-nya. Karena mereka itu sebaliknya efektif pada saat mereka dipimpin Roh. Waktu zaman Yesus Kristus, waktu dia naik ke surga, dia bilang, tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini yang saya pikir setiap kita tuh perlu, Pak, karena Tuhan mau pakai semua dari kita gitu untuk jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa, bahwa mujizat itu masih terjadi di sini gitu, di atas muka bumi ini. Yang Yesus lakukan menyembuhkan orang itu masih bisa terjadi, dan yang Tuhan janjiin sama kita bahwa kamu bisa lakukan lebih, itu pun masih bisa. Segala sesuatunya mungkin di dalam Tuhan. Segala sesuatunya tuh nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya melihat bahwa itu yang paling efektif untuk orang melihat siapa Kristus. Emang juga ada cara lain lah kita untuk selain untuk bertumbuh ya. The only thing is we need the power of the Holy Spirit. Kita mesti banyak berdoa. Kalau this ministry is a tool that God wants to use to reach out people, then it will happen. Kalau kita harus punya gembala-gembala yang di full gospel ini yang bisa care domba-dombanya. Nah, itu yang kita bisa menjadi input untuk full gospel. My pray, full gospel is gonna be home or family for all the members. Artinya setiap member itu merasa seperti keluarga atau sebuah home atau rumah. Dan ciri-ciri sebuah family atau rumah itu adalah mereka ada pertumbuhan di dalamnya. Pertumbuhan rohani. Dan how to make it? Yang pertama, konten atau makanan setiap ibadah itu bukan lagi susu, bukan lagi one way service atau datang dengan firman Tuhan pulang. Tapi ada komunikasi di dalamnya. Saya punya kerinduan setiap
wadah itu kita bisa bagi 4 atau 5 orang, kita saling sharing, kita saling menguatkan, membangun, lalu ditutup dengan saling mendoakan. Itu membuat kita tuh bertumbuh. Yang kedua, adanya fellowship atau doing something together. Sifatnya ini casual, jadi kita bisa piknik, kita bisa barbecue, kita bisa sport together. Itu membuat kita itu semakin close satu dengan yang lain. Nah, itulah sebuah family. Ada komunikasi di dalamnya yang membuat kita saling bisa bertumbuh. Kita yang awalnya kita nggak bisa berdoa, kita jadi bisa berdoa. Dan juga kita bisa sama-sama fellowship. Itu yang paling penting. Sehingga dalam setiap pertemuan, member itu merasa inilah that's my home, inilah keluarga saya. Jadi mereka akan rindu datang lagi. Set itu Pak Adam. Kalau kita bergaul dengan Holy Spirit, itu udah pasti nggak jauh. Holy Spirit akan gerakan kita ke jiwa, evangelism, untuk menangkan jiwa. Karena hati Tuhan itu pasti jiwa. Sejiwa dimenangkan, barulah diajarkan, dimuridkan. Betul nggak? Ya kan? Dimuridkan, mereka habis dimuridkan harus penuh juga dengan Roh Kudus. Itu harus seperti itu polanya, ya kan? Saya cuma ingin katakan kepada member FGB Men di ANZ ya. Pertama itu kita harus memiliki roh haus dan lapar. Roh haus dan lapar akan Tuhan, akan Roh Kudus. Ya, yang kedua, milikilah roh yang menyala-nyala, ya. Roh yang berapi-api, ya. Jangan padamkan roh dalam hidup kita. Itu, ya. Roh haus dan lapar dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan untuk menjangkau jiwa. Ya, vertikal dulu ya ke Tuhan dan baru horizontal. Ya, tanpa api dari Roh Kudus nggak mungkin. Ingat Pastor William Lau itu dia katakan, waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia nggak tahan untuk menginjil. Roh Kudus itu the keys untuk kita itu maju bergerak. Ya. Baru kita katakan, firman Tuhan katakan tuh, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Itu panggilan kita semua. Makanan kita, Tuhan katakan tuh seperti makanan gitu, melakukan kehendak Bapa, ya, dan menyelesaikannya. Apa yang harus kita selesaikan? Misi Tuhan. Kita ini diutus sebagai ambasador, sebagai FGB Man untuk menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya. Kita ini layman, orang-orang biasa, tapi dipakai melalui kuasa Roh Kudus menjadi orang yang luar biasa. Itu kita. Here we are still standing firm and sure. Testify for our God that Lord Jesus is the one and only way. Giver of eternity, there is no one who can do the things you do. Jesus, you're the God who reigns. Garment of praise and the helmet that saves. Here we are, the army of our God. And the road is full of twists and the circuit tumbling. Here we are still standing firm and sure. Testify for our God that Lord Jesus is the one and only way. Giver of eternity, there is no one who can do the things you do. Jesus, you're the God who reigns. Jesus,
Let us hold our shield of faith, and the truth will set us free. Let's be fight for the name of God. The vision that we see, the vision that we reach, FGBMFI. The vision that we see, the vision that we reach, FGBMFI. Let us hold our shield of faith, and the truth will set us free. Let's be fight for the name of God. FGB men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. With the garment of praise and the helmet that saves, here we are the army of our God. When the road is full of twists and the storm keeps rumbling, here we are still standing firm and sure. Let's be fight for our God, and know Jesus is the one and only way. Giver of eternity,